Dunia kembali berfokus pada Asia, karena sebuah pertemuan internasional yang disebut-sebut sebagai aliansi paling mengerikan yang belum pernah Anda dengar. Ya, ini adalah pertemuan puncak terbaru Organisasi Kerja Sama Shanghai, atau SCO, di Tianjin, Tiongkok Utara. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan para pemimpin dari 10 negara lainnya. Apa sebenarnya tujuan mereka? Dan mengapa pertemuan ini dianggap sebagai tantangan langsung terhadap pengaruh Amerika Serikat? Organisasi Kerja Sama Shanghai, atau SCO, didirikan pada tahun 2001. Awalnya, SCO hanyalah sebuah forum kerja sama regional di Asia Tengah. Namun kini, SCO telah berkembang menjadi kelompok besar yang mencakup Rusia, Tiongkok, India, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat aliansi ini begitu tangguh? Di saat pengaruh AS dianggap tidak konsisten dalam isu perdagangan dan konflik regional, SCO mencoba muncul sebagai blok alternatif. Beberapa anggotanya bahkan merupakan musuh bebuyutan Barat, seperti Iran dan Belarus. Di sisi lain, anggota-anggota utama seperti India, Tiongkok, dan Rusia memainkan peran yang samar, terkadang bekerja sama dengan Washington, tetapi seringkali menentangnya. Rusia, yang saat ini berada di bawah tekanan yang semakin meningkat akibat sanksi Barat akibat perang Ukraina, menggunakan SCO untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tengah. Namun, pengaruh ekonominya melemah, menjadikan aliansi ini platform penting bagi Moskow untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki sekutu. Tiongkok memegang kendali utama melalui kekuatan ekonominya. Beijing memandang SCO sebagai platform untuk membangun tatanan dunia multipolar, yang tidak lagi didominasi oleh Amerika Serikat. Xi Jinping bahkan menyebut pertemuan ini sebagai KTT terbesar dalam sejarah SCO. India berada di posisi unik. Sejak Perang Rusia-Ukraina, India justru menjadi pembeli utama minyak Rusia. Tapi, di sisi lain, India juga menjaga hubungan dagang dengan AS dan mencoba meredakan ketegangan dengan Tiongkok. Masuknya India ke SCO dipandang sebagai penyeimbang, meski New Delhi jelas tidak akan mendukung penuh ambisi Rusia di Ukraina, ataupun klaim Tiongkok atas Taiwan dan Laut Cina Selatan. Selama 2 hari pertemuan di Tianjin, para pemimpin dunia membahas kerjasama ekonomi, militer, hingga isu keamanan regional. Beijing menekankan visi jangka panjang, sementara dokumen-dokumen penting disiapkan untuk ditandatangani, termasuk pernyataan memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tak hanya itu, pertemuan ini juga menjadi ajang pamer diplomasi Tiongkok, dengan mengundang negara-negara seperti Mesir, Nepal, dan beberapa negara Asia Tenggara. Para analis menilai, SCO adalah cerminan visi 11 Jinping tentang multipolaritas, dunia dengan banyak pusat kekuatan. Meskipun masih dipertanyakan efektivitasnya, bagi Beijing, sekadar memimpin pertemuan ini sudah cukup untuk memperkuat citra Tiongkok sebagai calon pemimpin tatanan dunia baru. Apalagi, KTT ini digelar hanya beberapa hari sebelum parade militer besar di Beijing, yang bahkan dikabarkan akan dihadiri langsung oleh Kim Jong-un dari Korea Utara. Shanghai Cooperation Organization, dulu hanya forum regional, kini semakin tampil sebagai blok besar yang berpotensi menantang dominasi Barat. Apakah SCO akan benar-benar menjadi kekuatan global yang solid? Ataukah hanya sekadar forum dengan kepentingan yang tumpang tindih? Satu hal yang pasti, dunia kini menaruh perhatian besar pada setiap langkah Rusia, Tiongkok, India, dan sekutunya. Bagaimana menurut Anda? Apakah SCO bisa menjadi aliansi tandingan Amerika Serikat dan NATO? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update berita dunia terbaru, hanya di channel ini.